Pemerintah Provinsi Maluku melalui Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu melaksanakan rapat asistensi penyelenggaraan perizinan dan non-perizinan Kabupaten Kota seprovinsi Maluku tahun 2021, Kamis 24 Juni 2021 di Swisspel Hotel Ambon. Kegiatan tersebut dibuka oleh Gubernur Maluku yang dalam hal ini diwakili oleh Sekretaris Daerah Provinsi Maluku, Kasrul Selang. Rapat asistensi dipimpin oleh Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Maluku, Suryadi Sabirin, dan diikuti oleh peserta dalam hal ini Kepala Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kabupaten Kota seprovinsi Maluku, Kepala Dinas PUPR Kabupaten Kota seprovinsi Maluku, Kepala Biro Organisasi Setda Provinsi Maluku, Kepala Biro Hukum dan HAM Setda Provinsi Maluku, beserta stakeholder lainnya. Narasumber dalam kegiatan tersebut berasal dari Dirjen Administrasi Kewilayahan Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia, Deputi Bidang Kerjasama Kementerian Investasi BKPM Republik Indonesia, dan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Maluku. Dalam sambutan gubernur yang dibacakan oleh Sekretaris Daerah Provinsi Maluku dikatakan bahwa dalam menjamin kualitas pelayanan perizinan dan non-perizinan yang terintegrasi secara elektronik dan penyederhanaan seluruh prosedur, maka ia mintakan kepada para OPD terkait untuk segera menyiapkan peraturan daerah dan peraturan kepala daerah sebelum tanggal 2 Juli 2021. Ia menambahkan pemerintah provinsi sebagai pembina unit penyelenggaraan PTSP terus mendorong agar kualitas pelayanan perizinan dan non-perizinan di kabupaten kota lebih ditingkatkan untuk memberikan yang terbaik kepada dunia usaha di daerah. Prinsip dasar penyelenggaraan pemerintahan adalah melayani. Maka PTSP menjadi media interaksi antara pemerintah dengan masyarakat yang membutuhkan pelayanan. Sesuai amanat PP nomor 5 tahun 2001 tentang penyelenggaraan perizinan berusaha berbasis risiko atau risk based approach, dan sebagai implementasi dari Undang-Undang nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja, penyelenggaraan perizinan berusaha berbasis risiko bertujuan untuk meningkatkan ekosistem investasi dan kegiatan berusaha melalui yang pertama, pelaksanaan penerbitan perizinan berusaha secara lebih efektif dan sederhana, dan pengawasan kegiatan usaha yang transparan, terstruktur, dan dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan ketentuan perunturan perundang-undangan. Selanjutnya, sesuai dengan Surat Edaran Menteri Dalam Negeri tentang penyelenggaraan perizinan berusaha di daerah, antara lain mengatakan pelaksanaan perizinan berusaha berbasis risiko melalui sistem OSS RBA mulai berlaku efektif pada tanggal 2 Juli 2021. Pada saat peraturan pemerintah undang tahun 2001 diberlakukan, maka dimulai juga berlaku Perda dan Perkada yang mengatur perizinan berusaha di daerah, antara lain Perda tentang RDTR Kabupaten Kota, Perda tentang pendelegasian kewenangan perizinan dan non-perizinan. Untuk itu, dalam menjamin kualitas pelayanan perizinan dan non-perizinan yang terintegrasi secara elektronik dan penyederhanaan seluruh prosedur, kami mintakan kepada para OPD terkait untuk segera menyiapkan perda dan perkara dimaksud sebelum tanggal 2 Juli 2021. Pemerintah provinsi sebagai pembina unit penyelenggara PTSP terus mendorong agar kualitas pelayanan perizinan dan non-perizinan di kabupaten kota lebih ditingkatkan untuk memberikan yang terbaik kepada dunia usaha di daerah. Di tempat yang sama dalam wawancaranya, Suryadi Sabirin menjelaskan bahwa hal ini merupakan pelaksanaan amanat Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, di mana ada poin yang menjelaskan tentang bagaimana memberikan kemudahan berinvestasi dan kemudahan untuk mengurus perizinan. Jadi pertama adalah kita mengejawantahkan melaksanakan amanat dari Undang-Undang 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja, di mana inti dari undang-undang itu adalah, poinnya adalah bagaimana kemudahan berinvestasi dan kemudahan untuk mengurus perizinan. Oleh karena itu, undang-undang ini diturunkan menjadi sekitar 45 PP dan 4 Perpres sesuai dengan arahan daripada Pak Gubernur tadi yang disampaikan oleh Pak Sekda. 2 dari PP itu mengamanatkan harus, satu adalah di PP 5 itu
Dinas Penanaman Modal dan PTSP daerah, baik provinsi maupun kabupaten kota, harus melaksanakan proses perizinan berusaha melalui aplikasi OSS RBA. Itu harus dilaksanakan mulai tanggal 2 besok, Juli. Sementara provinsi dan 11 kabupaten kota sudah menyiapkan draft jenis izinnya, ya kan? Kemudian nama izinnya, lalu OPD apa, lalu KLBI-nya apa saja. Sudah disiapkan sesuai dengan lampiran PP 5 itu. Oleh karena itu, supaya tidak dia beda-beda untuk 11 kabupaten kota, harus diseragamkan. Jadi ini draftnya sudah siap, kita menyeragamkan jenis dan jumlah izin untuk kabupaten kota itu. Dipandu oleh Pak Diputi dari Kementerian Investasi BKPM RI dan Bapak Direktur dari Dirjen Wilayah Kemendagri, Administrasi Wilayah. Nah, kita samakan persepsi itu. Yang kedua, yang namanya aplikasi OSS tentang perizinan tadi itu, dia harus connect dengan RT RW tata ruang maupun RDTR, yaitu rencana detail tata ruang yang ada di kabupaten. Dia terkonek, jadi dia terkonek dengan OSS tadi. Kalau orang mau misalnya membangun cold store, di OSS itu sudah terdapat informasi di mana. Oh, di Kota Tual. Kalau di Kota Tual, otomatis dia lihat RDTR Kota Tual tadi yang ada di OSS, karena dia sudah terkonek. Oh ya, lokasinya nanti di kecamatan ini rupanya. Kalau di kecamatan sudah ada lokasinya di kecamatan ini untuk industri perikanan, dia akan bangun di situ. Tidak perlu lagi dia turun ke Kota Tual dan nanti pergi ke lokasi itu. Dia input lagi, saya mau lahan seluas ini, ya kan? Nah, nanti setelah diinput terlihat nanti risikonya apa, rendah, sedang atau kecil atau tinggi. Berdasarkan risiko tadilah nanti dilakukan analisanya, analisa lingkungannya. Apakah dia cukup dengan UKL, UPL saja atau harus dengan AMDAL? Itulah kemudahan tadi itu. Jadi orang tidak perlu lagi turun ke lapangan, cukup melihat saja. Mereka kalau PMA, penanaman modal asing, cukup dia lihat di program OSS itu saja. Sudah tahu lokasinya di mana, di setiap kabupaten, dan dia berminat di mana gitu. Jadi itulah kemudahan, salah satu kemudahan. Kemudian sistemnya online. Nah, jadi misi kita sekarang ini adalah untuk yang PUPR, sejauh mana kesiapan memperdakan RT RW dan RDTR tadi itu. Supaya tanggal 2 waktu OSS itu izin itu berlaku berdasarkan Undang-Undang Cipta Kerja tadi, itu sudah ada perdanya dan kita sudah bisa mengoperasionalkan OSS tadi. Itu maksudnya. Okay. Berarti ini tanggal 2 sudah pasti semua harus jalan ya Pak ya, sesuai. Ini kita sepakati nih. Ini rapat rakor ini juga menyepakati kesiapan 11 kabupaten maupun kita di provinsi. Sejauh mana kesiapannya, apakah di tanggal 2 besok, tapi amanatnya adalah berdasarkan edaran dari Kemendagri tanggal 2 batas waktu. Ini sudah ditunda sebenarnya 1 bulan. Harusnya tanggal 2 Juni sebenarnya. Kita ditunda 1 bulan. Nah, kita menanyakan kesiapan sekarang. Undang-undang dan PP tadi itu otomatis kita menginginkan orang berminat berinvestasi di Maluku. Karena kemudahannya cukup banyak, insentif yang diberikan cukup banyak, orang berminat ke Maluku.